Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun di sesi yang keempat. Kita masih membahas dinamika rotasi, materi pada subbab, keseimbangan benda tegar. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai di materi tersebut, untuk refleksi hidup kali ini adalah Ibu bertanya dulu, siapakah orang yang paling kuat itu? Orang yang paling kuat bukan fisiknya yang kuat, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya di waktu marah. Kalau kalian baru emosi, tentunya akan melakukan suatu hal yang negatif. Tetapi kalau kalian bisa menahannya, berarti kalian semuanya termasuk orang-orang yang kuat. Kemudian, bagaimana langkah-langkah untuk mengurangi daripada emosi tersebut agar kita termasuk orang-orang yang kuat? Yang pertama, bisa kalian lakukan dengan duduk. Kalau marah jangan berdiri tapi duduk. Kalau duduk masih marah, maka lakukan dengan berbaring. Kalau dengan berbaring masih emosi meluap-luap, maka mengambil air wudhu, ya, berwudhulah. Nanti kalau berwudhu masih ada tersisa emosi, maka lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudhu bagi yang beragama Islam. Ya, saya doakan kalian termasuk orang-orang yang kuat, yaitu orang-orang yang bisa menahan emosinya di waktu marah. Ya. Oke anak-anakku semuanya, kita akan mulai dengan materi subbab dari dinamika rotasi, yaitu keseimbangan benda tegar. Kalian tahu kan benda tegar itu apa? Yaitu benda yang memiliki bentuk maupun volume yang tetap walaupun ada gaya luar yang mempengaruhi. Nah sekarang, kalau benda tegar itu dikatakan seimbang, maka disitu akan berlaku bahwa jumlah gaya-gayanya, baik itu gaya secara translasi maupun secara rotasi, sama dengan 0. Untuk gaya translasi akan terurai menjadi sigma F pada sumbu X juga sama dengan 0. Kemudian sigma F pada sumbu Y juga sama dengan 0 untuk gerak translasinya. Sedangkan untuk gerak rotasi pada benda itu juga sama dengan 0. Artinya kalau syarat-syarat ini terpenuhi, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0, maka dikatakan benda itu dalam kondisi seimbang. Baiklah anak-anakku, untuk mempertajam materi ini saya berikan contoh beberapa sistem. Bagaimanakah sistem itu bisa dikatakan sebagai posisi yang seimbang. Kita mulai dengan sistem yang pertama. Kalian lihat anak-anak, ini adalah sebuah batang yang terletak di dinding vertikal. Dia bersandar di dinding vertikal. Kemudian kondisi dinding vertikal ini licin, sedangkan di alasnya kasar. Oke. Nah sekarang, kalau kita ingin mengetahui kira-kira gaya apa yang muncul di sistem tersebut. Pertama, setiap benda selalu punya berat. Kita buat dulu. Dan berat itu berada di pertengahan batang itu dan arahnya menuju pusat bumi. Ada W. Kemudian ada batang yang menekan atau bersinggungan dengan dinding ataupun alas, itu juga akan muncul gaya. Jadi persinggungan batang dengan dinding atau alas akan menimbulkan gaya. Kita lihat ujung batang yang atas bersinggungan dengan dinding vertikal, maka akan timbul gaya yang namanya gaya normal. Gaya normal itu syaratnya harus tegak lurus dengan alas. Kalau alasnya vertikal, maka nanti gaya normalnya akan menunjukkan arah horizontal. Ini adalah gaya normal. Kemudian masih ada lagi satu, yaitu ujung yang di alasnya. Ini juga bersinggungan Ibu. Berarti di situ muncul gaya. Dalam membuat gaya pada alas mendatar tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena untuk konstruksi 3 gaya ini, ketiga gaya itu harus melalui satu titik yang sama. Sehingga ini kita perpanjang aja. Maaf, ini saya luruskan dulu nih. Nah, luruskan dulu. Ini kita perpanjang.
kemudian ini juga kita perpanjang, akan mendapatkan titik temu kan. Nah, titik temu ini dipakai dasar untuk membuat gaya pada ujung yang bawah. Seandainya ini kita beri A, ini kita berikan B, ya kan? Maka di sini gaya normal yang muncul pada B kita berikan NB. Nah, kemudian gaya pada ujung A ini akan mengikuti garis putus-putus, karena ketiga gaya ini harus berada pada sumbu titik yang sama. Nih, titik yang sama. Jadi melalui titik sama. Ini kita perpanjang melalui titik ini kita perpanjang melalui titik ini, dan FA pun kalau diperpanjang melalui titik tersebut. Jadi ketiga gaya itu harus melalui satu titik yang sama. Oke, tidak ada masalah ya. Ini untuk konstruksi yang pertama. Sekarang konstruksi yang kedua. Bagaimana Ibu kalau dinding vertikalnya ini menyilang? Batangnya menyilang pada dinding yang bentuknya seperti ini nih, lihat gambar. Gayanya apa saja Ibu? Sama seperti tadi kita buat, muncul adanya gaya berat. Gaya berat itu berada di pertengahan batang dan menuju ke pusat bumi. Ini adalah W. Ya, kita beri nama batangnya kayak tadi A, dan ujungnya yang bersinggungan dengan titik itu nanti kita beri juga batangnya AB, yang bersinggungan kita beri nama C misalnya. Oke. B sudah kita buat. Kemudian ada dua titik yang bersinggungan, yaitu titik di ujung C dan di ujung A seperti tadi. Yang C kita buat gayanya dulu. Kalau ada benda menekan dinding atau alas, muncul gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan alas atau dinding itu. Nah, kalau posisinya di persilangan, maka nanti tegak lurus dengan titik persilangan dinding. Berarti gaya normalnya di sini. Ini adalah gaya normal di titik C. Satu gaya lagi yang muncul yaitu di A. Bagaimana cara mendapatkan gaya di ujung A? Sama seperti tadi. Jadi perpotongan antara W dengan NC ini akan mendapatkan gaya pada A. Sehingga kalau ini kita buat gaya, nah kita beri nama yaitu F pada. Nah, ini adalah sistem yang kedua. Sekarang sistem yang ketiga, anak-anak. Apa bedanya sih Bu? Kalau yang pertama ini titik B-nya licin, maka yang muncul hanya N saja, gaya normal saja. Tetapi kalau pada gambar ketiga, dinding vertikalnya ini kasar, anak-anak. Jadi nanti pasti akan muncul gaya gesek. Oleh karena itu, cara membuatnya kita buat ya, kita coba. W-nya dulu kita buat sayang. Nah, ini W. Kemudian di sini ya, perhatikan. Di sini nanti akan muncul selain gaya normal, juga ada gaya satu lagi yaitu gaya gesek. FG. Sehingga FG dan E ini akan menemukan satu resultan. Kita beri nama misalnya F daripada titik aja ya, ini A, ini B seperti tadi, FB. Sehingga untuk mendapatkan gaya pada A seperti tadi yang kita buat persilangan yaitu FB-nya. FB kita perpanjang, W-nya kita perpanjang, sehingga titik ini dipakai dasar untuk menggambar pada gaya di ujung A. Demikian pula yang ini. Kalau ini nanti kasar, kalau yang tadi licin ya. Kalau kasar maka nanti munculkan gaya gesek. Ya, prosesnya sama guys. Jadi kita buat gaya beratnya, ini gaya berat W, misalnya ini batang A, B, C, di sini titik C yang bersinggungan. Oke. Nah, tadi ada N ya, N yang tegak lurus dengan titik persilangan, ini N. Kemudian di situ ada gaya gesek saya. Nah, ada gaya geseknya. Sehingga untuk resultannya ini F, C nanti kita perpanjang. Kita padukan dengan W-nya. Nah, sehingga nanti akan memunculkan perpotongan yang akan mendapatkan gaya pada FA. Sehingga ketiga gaya ini syaratnya harus dalam satu titik. Kamu perhatikan. Baiklah anak-anakku, bisa kalian catat dengan cara kamu
mau screenshot terlebih dahulu atau langsung kamu gambar aja. Kalau di screenshot berarti nanti tinggal nge-zoom saja, didekatkan gambar tersebut untuk diamati.